dari video. Lalu melalui teks cerita singkat. Jadi nanti ada cerita singkat, bukan singkat, tapi cerita singkat. Peserta didik itu dapat menjawab pertanyaan dengan kreatif. Jadi ada suatu cerita, terus nanti ada soal. Kalian bisa menjawab soal itu tadi dari informasi yang didapatkan dari cerita. Paham? Paham. Oke, ini peta konsep. Jadi hari ini kita akan membahas tentang asal-usul. Di dalam asal-usul ini nanti akan membahas subbab yang pertama yaitu membaca nyari. Jadi nanti kalau ibu sudah presentasi harus dibaca dengan nyari. Terus yang kedua memahami dan menyampaikan informasi dalam teks. Jadi harus menjawab soal dari teks. Kalian harus ganti teks yang ibu berikan. Itu dapat dari jawaban kalian. Terus ada lagi kata kunci penambahan. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis estimasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang membaca nyaring dan memahami dan menyampaikan informasi dalam teks. Banyak dua subbab. Oke, sekarang bisa dibuka LKS bahasa Indonesianya. Mari ya. LKS-nya bawa ya. Ini ya. Halaman 52 ya. Oke. Ya. Semuanya sudah cukup. Sudah ya. Oke, di situ di subbab A ada bacaan membaca nyaring. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring? Oke, kita belajar tentang perasaan yang menggunakan bacaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Oke, yang kedua belajar keterampilan penafsiran atas tentang diri. Oke, jadi hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring itu ada 4. Yang pertama, mengerti makna tentang perasaan yang terkandung dalam bacaan. Makna itu apa sih? Arti. Makna itu adalah arti. Jadi kita harus mengerti cerita yang artinya apa, maksudnya seperti apa. Yang kedua, mempelajari keterampilan penafsiran atas lambang-lambang tertulis. Yang ketiga, membaca harus memiliki kecermatan mata. Jadi harus cermat, harus teliti supaya tidak ada kata yang terlewat. Yang D, harus dapat mengelompokkan kata-kata dengan baik supaya tidak salah mengartikan. Yang kedua, unsur membaca nyaring. Ada lafal, ada jadi membaca itu nggak ada titik, nggak ada komanya. Itu nggak boleh. Jadi harus ada lafal. A, E, U, nya itu harus jelas. Misal ceritanya dari ini Peran pergi ke Surabaya ke kebun binatang. Jadi pelafalannya itu harus jelas. Intonasinya juga harus tepat. Sudah, jadi itu harus ada judulnya. Jangan ada koma kayak terobos. Ada titik terobos juga boleh. Kalau ada koma harus berhenti kan? Kalau ada titik itu berhenti. Habis ini gua akan menunjukkan dongeng. Ingat, dongeng ini nantinya akan Oke,
Seringkali terjadi perkawinan antara bukan langsung dengan dua bernama baik. Hubungannya seringkali berkelahi pada bukan langsung. Sudah sebenarnya adalah dua orang yang sama-sama kuat, tak bebas, terbit, bebas, dan juga rakus. Sudah kesekian kali mereka berkelahi, namun bukan berkelahi mereka baik saja. Mereka menang ini yang menentang jawab kali ini. Tidak jawab tanpa kita sampai mencoba melawan di dalam jawab Tadi ceritanya apa? Tentang apa? Surabaya. Lambangnya kota Surabaya itu apa sih? Hiu sama buaya. Hiunya namanya siapa? Terus buayanya? Mereka berkenalan Surabaya. Mengenal mereka dari perkelahian antara Surabaya. Oke, selanjutnya bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gawe. Tak gawe saya. Tak gawe kok iya sih kita ini. Dia merupakan penguasa wilayah tersebut dan menjadi penguasaan yang paling dikagumi. Baru kesukaan beliau adalah bidang yang
Apa?